Oke, hai hai semuanya, salam semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Mas Rano Simanjuntak, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi saya, yaitu tentang pemahaman materi homiletika dalam Kristen. Oke, pendahuluan dulu. Jadi apa sih itu homiletika itu? Jadi homiletika adalah seni dan ilmu dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam konteks Kristen, pemahaman mendalam tentang homiletika sangat penting untuk menyampaikan pesan Injil dengan efektif. Jadi slide ini akan menjelaskan berbagai aspek penting dari homiletika dalam tradisi Kristen. Definisi homiletika. Definisi homiletika adalah berasal dari kata Yunani, yang artinya adalah homiletikus, berarti berbicara. Ini adalah studi tentang cara menyampaikan khotbah dan komunikasi pesan Tuhan kepada jemaat. Jadi berarti itu kayak seperti pastor ataupun pendeta ya teman-teman. Oke, jadi definisi ini adalah langkah awal untuk menjadi seorang pengkhotbah yang berkualitas. Oke, sejarah homiletika. Sejarah homiletika mencakup pada perkembangan dari zaman awal gereja hingga saat ini, dan para pengkhotbah seperti Agustinus dan Luther memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik ini. Dan memahami sejarah membantu kita menghargai tradisi dan inovasi dan dalam menyampaikan firman. Tujuan homiletika. Tujuan homiletika utamanya adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan jelas dan tepat dan bertindak sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utama dalam homiletika. Komponen homiletika itu ada dalam seperti teks Alkitab, konteks, dan advance. Setiap komponen ini berperan penting dalam menyusun khotbah yang berdaya guna dan relevan bagi jemaat. Oke, metode penyampaian dalam homiletika ini bervariasi mulai dari eksegesis hingga ilustrasi. Pekhotbah harus memilih metode yang paling sesuai dengan konteks dan audiens mereka untuk memastikan pesan yang disampaikan dengan efektif. Ilustrasi dalam khotbah. Penggunaan ilustrasi dalam khotbah sangat penting untuk membantu jemaat memahami dan mengingat pesan. Ilustrasi yang tepat membuat khotbah lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan dampak spiritualnya. Dan poin selanjutnya adalah tentang pentingnya doa. Jadi dalam homiletika ini penting banget nih doa. Jadi apa sih itu doa? Doa itu merupakan bagian tak terpisahkan dari homiletika. Sebelum menyampaikan khotbah, khotbah perlu berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan bimbingan. Dan juga doa mempersiapkan hati jemaat untuk menerima firman Tuhan. Menghadapi tantangan dalam homiletika ini, setiap khotbah pasti menghadapi tantangan dalam menyampaikan khotbah. Jadi tantangan ini bisa berupa audiens yang tidak tertarik atau kesulitan dalam memahami teks. Penting untuk mengatasi tantangan ini dengan kreativitas dan tekuna. Evaluasi khotbah. Evaluasi setelah menyampaikan khotbah sangat penting untuk pertumbuhan seorang pengkhotbah. Umpan balik dari jemaat dan rekan kerja dapat membantu memperbaiki gaya dan isi khotbah di masa depan. Ini adalah langkah menuju perbaikan dan berkelanjutan. Dan peran teknologi pada saat ini di Homenka itu memainkan peran penting, yaitu seperti penggunaan media sosial dan platform digital memungkinkan pengkhotbah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyebarkan pesan Injil secara efektif. Dan etika dalam homiletika. Oke, etika dalam homiletika ini adalah sangat penting untuk menjaga integritas dalam kejujuran dalam menyampaikan firman. Pengkhotbah harus menghindari manipulasi ataupun cara tutur bahasanya itu harus sesuai dengan ajaran Kristus ya, teman-teman. Kesimpulan dari hasil presentasi yang saya bacakan pada hari ini adalah, jadi pemahaman mendalam tentang homiletika adalah kunci untuk menyampaikan pesan Injil dengan efektif. Dengan menguasai berbagai aspek homiletika, dapat dapat menjangkau hati jemaat dan membantu mereka tumbuh dalam iman. Mari kita terus belajar dan berkomitmen untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya, saya mohon maaf. God bless you.